kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu lawyer, Pak. Tergantung lawyer, lihat. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman, ya. Makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Jadi kalau nggak salah, beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMNP maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMNP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu lawyer, Pak. Tergantung lawyer, lihat. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman, ya. Makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan itu? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan ya? Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja, Pak, ngejim, Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Izin boleh dipegang nggak, Pak? Dipegang, Pak. Boleh. Nah, di atasin Pak, biar Wah. semangat kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tante Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar kepada Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di Ahu. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lu gue. Pinjol lu gila lu. Tentang dagang nasi kuning ya lu. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih ampau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lu makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan, Pak, mau ngelaporinnya, Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk melapor. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak, akan lapor kan? Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin? Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih
apa sih, beritikat baik lah, ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear, jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Hamka siapa dia, nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus, saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham, ya kan. Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdas nih bos, iya kan. Cerdas, saya punya slogan, kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, udah banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh, di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Ini, utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan, makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, maruahnya ini bagus, begitu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagangan sendiri. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 1987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, kawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Waktu waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Kok tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Baru saja teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner
Itu clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, biaya cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang, dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan ada satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan? Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue kerja juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Diam aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Jadi boleh dipegang nggak Pak? Dipegang Pak. Boleh. Nah, di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, santan Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar kepada Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di Ahu.
Tahan dulu Pak, tahan, tahan. Iya. Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Wah, ntar kalau dapat seperak diundang lo makan enak, daging wagyu. Pak itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai ya. Untuk ngelaporin. Ya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak, akan lapor kan? Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih apa sih beritikat baik lah. Ya kan gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Hamka siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdas nih bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan, kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Udah banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh. Di mana deh? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru. Nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa lagi? Ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digasoling. Gasoling itu tahu kan, gasoling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan tidak ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, maruahnya ini bagus, begitu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagangnya sendiri. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 1987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah chairman PT terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lagi cari, ya kan, cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar. Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle. Dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, kawan 1 perak.
Kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktu waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Oh tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham. Kan aneh, baru saja teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya gue semua udah coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, biaya cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu Pak. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan. Kan
Ada buktinya nggak ya mau pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lo baca nih, gue masih pemilik saham. Gue milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Gusti Mulyanya atau kepala Oh pasti bisnisnya? dong, kalau saya dipanggil. Nih, gue pulangin nih roknya. Jadi bukan gue yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lo. Lu jangan. Dulu, Pak. Izin boleh dipegang nggak Pak? Dipegang Pak. Boleh. Nah, di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tonton Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar terhadap Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di Ahu. Tonton dulu Pak, Dada, Pak. dada, Iya. dada. Kalau di dada kayak pesakitan lu gue. Pinjol. Pinjol lu gila lu. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Wah, ntar kalau dapat seperak diundang lu makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai ya, Rob. Untuk ngelapor. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan lapor kan? Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah. Ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdas nih bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan, kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Udah banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh. Di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru. Nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa lagi? Ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Ini, utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan, makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, maruahnya ini bagus, begitu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagangan sendiri. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah chairman PT terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini
nggak cerdas deh, apalagi kalau orang hukum yang ngomong gitu. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan, tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam kan, cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya kan. Apa Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, ya salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, kawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Waktu waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Oh tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham. Kan aneh, baru saja teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Itu clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apa lagi lo? Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, biaya cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang, dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMNP, maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMNP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman, ya. Makanya
sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dia bilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan ya? Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak Oh Yusril pasti Izzah? dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Dulu Pak. Izin boleh dipegang nggak Pak? Dipegang Pak. Boleh. Nah, di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tonton Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar ke Nabi Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat nih, ini di sini, lu buka di Ahu. Tonton dulu Pak, tolong Pak. Kalau di dada kayak pesakitan lu gue. Pinjol lu gila lu. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan, kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih ampau 100 miliar. Kalau dia yang bohong, dia bayar gue seperak. Belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak, diundang lu, makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk ngelapor. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah. Ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia, nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus, saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham. Ya kan, kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdas nih bos. Iya kan, cerdas. Saya punya slogan, kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, nggak banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah, slogan barunya di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa lagi? Ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan tidak ada keputusan. Makin lama dibayar,
makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, maruahnya ini bagus, begitu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagangan sendiri. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 1987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah chairman PT terafiliasi, Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini ya cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam kan cari, ya kan, cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar. Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya tadi. Apa kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, ya salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, kawan satu perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Waktu waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Oh tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham. Kan aneh, baru saja teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Itu clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Memegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman.
yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, lihat. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan itu? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Lah yang pakai rok bukan gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan ya? Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngajim aja Bang, ngajim Bang. Diam aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak Oh Yusuf pasti Kala? dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Izin boleh dipegang nggak Pak? Dipegang Pak. Boleh. Dan di atas Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tantan Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar terhadap Allah. Ya kan, bodo amat. Mau pakai rok kan, mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini. Lu buka di Ahu. Tantan dulu Pak. Kalau di dada kayak pesakitan lu gue. Pinjol lu gila lu. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih ampau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lu makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk ngelaporin. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah. Ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Kala siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdas nih bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan, kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Udah banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan barunya
Di, mana Di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa lagi? Ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Ini, utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digasoling. Gasoling itu tahu kan, gasoling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% pun nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan tidak ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, maruahnya ini bagus, begitu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagangan sendiri. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah chairman PT terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini ya cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat ya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lagi cari, ya kan, cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar. Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya kan. Apa Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, ya salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, kawan satu perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Waktu waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Oh tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham. Kan aneh, baru saja teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Itu clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Memegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, biaya cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri.
Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani. Dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang, dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu Pak. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dia bilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Rok apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Lah yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan ya? Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngajim aja Pak, ngajim Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Bu Sri Mulyani atau Pak Oh Yusuf pasti khususnya? dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Izin boleh dipegang nggak Pak? Dipegang Pak. Boleh. Nah, di atas Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tonton Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar ke Nabi Allah. Ya kan, bodo amat. Mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini. Lu buka di Ahu. Tonton dulu Pak, Kalau di dada kayak pesakitan lu gue. Pinjol lu gila lu. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan, kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong, dia bayar gue seperak. Belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak, diundang lu, makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk ngelapor. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih.
Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Makmur udah ngumpulin datanya, udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah, ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Hamka siapa dia, nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus, saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham, ya kan. Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdasnya bos, iya kan. Cerdas, saya punya slogan kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, udah banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan barunya, di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong, gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Ini, utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digasoling. Gasoling itu tahu kan, gasoling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% pun nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan tidak ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, maruahnya ini bagus, begitu Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagangan sendiri. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 1987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah chairman PT terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini ya cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong gitu. Aneh saya gitu, bulet ya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam kan cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya kan. Apa Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, ya salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan. Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, kawan satu perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara
maaf ya, yang tidak intelek. Oh, tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham. Kan aneh, baru saja teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tadi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh terba, cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin. Pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri, oke. Dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, biaya cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri. Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya katakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang, dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini kayak bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Rok apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Lah yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan ya? Kan ada buktinya nggak ya mau pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngajim aja Pak, ngajim Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih gua pulangin nih roknya, jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Ini boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Yang di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan?
apa gue. Kan Pak, tonton Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar kepada Allah. Ya kan bodo amat mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di aku. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning ya. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lo makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk ngelapor. Iya, Pak Magdir Ismail, cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah. Ya kan gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdasnya bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Udah banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh. Di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total yaitu 2010 dengan denda 2%. Ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak kita didenda 2%. Iya kan? Jadi ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digasolin. Gasolin itu tahu kan, gasolin di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, begitu Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek di Sufanta tidak punya saham. Itu cuma dagang nasi kuning. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 1987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong gitu. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar. Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya. Dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle. Dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi.
bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Kok tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Baru saja teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak mengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini kayak bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Rok apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa
masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan. Kan ada buktinya nggak ya mau pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih Tambah, pemilik tambah, saham. tambah. Gua milik Sebut aja, pemilik kan. saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama seniornya atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih gua pulangin nih roknya, jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Dulu Pak. Ini boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Nggak di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, santan Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar kata di Allah. Ya kan bodo amat mau pakai rok kan mau pakai celana panjang yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini lu buka di Ahu. Apa dulu Pak? Taruh di dada, taruh di dada. Kalau di dada kayak pesakitan lu gue. Pinjol. Pinjol lu gila lu. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lu makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk ngelapor. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak, akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah. Ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdas nih bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan, kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Udah banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh. Di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total yaitu 2010 dengan denda 2%. Ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak kita didenda 2%. Iya kan? Jadi ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% pun nggak dibayar, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek di Sufanta tidak punya saham. Itu cuma dagangan sekeliling. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak?
kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini ya cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong gitu. Aneh saya gitu, bulat ya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan, tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan, dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya, dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya, masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Kok tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Baru saja teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Memegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua udah coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, biaya cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak mengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin
kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya status oleh Pak Yusril. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman, ya. Makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini kayak bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan. Kan ada buktinya nggak ya? Gue pemilik saham. Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah, lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Gimana aja? Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak Oh Yusril pasti khususnya? dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Dulu Pak. Izin boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Nggak di atasin Pak, biar Wah. semangat kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tonton Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar kata Nabi Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di aku. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning ya. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lo makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue dikit pakai rok. Untuk ngelapor. Iya. Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah. Ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdas nih bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan, kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Udah banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah, slogan baru deh. Di mana deh? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Hutang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi
Ya kadang-kala kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, begitu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek di Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagangan ini. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi, Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, mulut saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, itu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar. Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya. Dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle. Dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, kawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Batas waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Oh tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham. Kan aneh, baru saja teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah
kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani. Dan Pak Mahfud orang kesatria. Dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman, ya. Makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dia bilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan ya? Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah, lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Gim aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Bu Mulyani atau Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Izin boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Ke di atas Pak, biar Wah. semua kena Pak. Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Tante Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar kepada Allah. Ya kan, bodo amat. Mau pakai rok kan, mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini. Lu buka di aku. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo, gila lo. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan, kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih ampau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak. Belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lu makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk ngelaporin. Ya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah. Ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet, terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik.
walaupun satu lembar saham. Ya kan, kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdasnya bos, iya kan? Cerdas. Saya punya slogan, kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, udah banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan barunya, di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong, gitu kan? Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Ini, utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digeseling. Geseling itu tahu kan, geseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan, makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, maruahnya ini bagus, Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang nasi kuning. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut itu sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini ya cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lagi cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya tadi. Atau Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, kawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Waktu waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Oh tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham. Kan aneh, baru saja teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Memegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apa lagi lo? Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi.
pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak. Iya, jadi meminta kepada lawyer Martin Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani. Dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang, dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Yang dilaporkan hanya satu Pak. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dia bilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue belum bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan ya? Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue kerja juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah, lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Gim aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau kepala Oh pasti bisnisnya? dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Izin boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Nah, di atas Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tante Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar ke Nabi Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di Ahu. Tante dulu Pak, Iya. Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih ampau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya?
Oh, ntar kalau dapat perak diundang lu makan enak, daging wagyu. Pak itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue dikit pakai ya, Rob. Untuk ngelapor. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan lapor kan? Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah. Ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Hamka siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham. Ya kan, kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdas nih bos. Iya kan, cerdas. Saya punya slogan kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Udah banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan barunya, di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa lagi? Ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total yaitu 2010 dengan denda 2%. Ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak kita didenda 2%. Iya kan? Jadi ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% pun nggak dibayar. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan sudah ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, maruahnya ini bagus, Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang sendiri. Apa? Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut itu sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini ya cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar. Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya kan. Apa Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, kawan satu perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya?
Oke. Batas waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Kok tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Barusan teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, biaya cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dia bilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini kayak bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue belum bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan ya? Kan ada buktinya nggak ya mau pemilik saham? Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue kerja juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak Oh, pasti Justinus? dong, kalau saya dipanggil.
Nih gue pulangin nih roknya, jadi bukan gue yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Ini boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Ke di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tante Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar ke Nabi Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di aku. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning ya. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih ampau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh ntar kalau dapat seperak diundang lu makan enak, daging wagyu. Pak itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue dikit pakai rok. Untuk ngelapor. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah. Ya kan gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdas nih bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan, kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Udah banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru nih. Di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nambah lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa lagi? Ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total yaitu 2010 dengan denda 2%. Ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak kita didenda 2%. Iya kan? Jadi ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan sudah ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, maruahnya ini bagus, Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang kebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang nasi kuning. Pak terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah chairman PT terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini ya cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya.
pelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak. Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLTI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dia bilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Rok apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham, bukan. Kan ada buktinya nggak ya mau pemilik saham? Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngajim aja Pak, ngajim Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Pak. Izin boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Ke di atas Pak, biar Wah. semua kena Pak. Buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tonton Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar kata di Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kan, mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di aku. Tonton dulu Pak, tonton Pak. Iya. Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning ya. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih ampau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat perak diundang lu makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Dikit dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk melapor. Iya, Pak Magdir Ismail, cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah
komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini, tapi saya sih masih beritikat baik lah, ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear, jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Hamka siapa dia, nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus, saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham, ya kan. Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdasnya bos, iya kan. Cerdas, saya punya slogan, kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, udah banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh, di mana deh? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan tidak ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, begitu Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang nasi keliling. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini ya cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulet saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya, masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Kok tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham.
kan aneh, baru saja teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham. Clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tadi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak. Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani. Dan Pak Mahfud orang kesatria. Dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dia bilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Rok apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham, bukan. Kan ada buktinya nggak ya mau pemilik saham? Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah, lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Dulu Pak. Izin boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Nggak di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tonton Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar ke Nabi Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kan, mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah.
Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di aku. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning ya. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lo makan enak, daging wagyu. Pak itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai apa? Untuk melapor. Ya, Pak Magdir Ismail, cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak, akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya, udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah, ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Hamka siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdas nih bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Udah banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh. Di mana deh? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang kebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang nasi kuning. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 1987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini ya cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya. Dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak,
saya taruhannya 100 miliar lawan 1 perak. Kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Kok tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Baru saja teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apa lagi lo? Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tadi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua udah coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, biaya cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu Pak? Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dia bilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Rok apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pakai saham, bukan.
kan ada buktinya nggak ya mau pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih Tambah, pemilik tambah, saham. tambah. Gua milik Sebut aja, pemilik kan. saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Gimana aja? Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Gusti Mulyani atau Pak Oh Yusuf pasti khususnya? dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Dulu Pak. Izin boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Nggak di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tonton Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar kepada Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kan mau pakai celana panjang yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini lu buka di Ahu. Apa dulu Pak? Taruh Tahan, Pak. dada, Iya. Kalau di dada kayak pesakitan lu gue. pinjol. Pinjol lu gila lu. Tentang dagang nasi kuning ya. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat perak diundang lu makan enak, daging wagyu. Pak itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai apa? Untuk melapor. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya, udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini, tapi saya sih masih beritikat baik lah, ya kan gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear, jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia, nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus, saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham, ya kan. Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdas nih bos, ya kan. Cerdas, saya punya slogan kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, udah banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh, di mana deh? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Ini itu slogan baru, nambah lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Ini, utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan, makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, begitu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang nasi kuning. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 1987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini
ya cerdas deh, apalagi kalau orang hukum yang ngomong gitu. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan, tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya, dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya, dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara, maaf ya, yang tidak intelek. Oh, tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham. Kan aneh, baru saja teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Nah, pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tadi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua udah coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap, karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani, dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak mengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, lihat. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya
sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dia bilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Rok apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue bukan pemilik saham, bukan. Kan ada buktinya nggak ya mau pemilik saham? Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Gimana aja? Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Pak. Izin boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Nggak di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tantan Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar ke Nabi Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di Ahu. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan, kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lo, makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk melapor. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini, tapi saya sih masih beritikat baik lah, ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear, jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet, terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia, nama tidak ada sebagai pengurus, betul, saya bukan pengurus, saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham, ya kan. Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdas nih bos, ya kan. Cerdas, saya punya slogan, kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, nggak banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh, di mana deh? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total yaitu 2010 dengan denda 2%. Ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak kita didenda 2%, ya kan. Jadi ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan, makin lama dibayar
makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, maruahnya ini bagus, begitu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang kebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek di Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang nasi keliling. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi, Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar. Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya. Dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle. Dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Kok tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Baru teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apa lagi lo? Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua udah coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani. Dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman.
yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dia bilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue bukan pemilik saham, bukan. Kan ada buktinya nggak ya? Gue pemilik saham. Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngaji Pak, ngaji Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Ini boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Ke di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tonton Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar ke Nabi Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di Ahu. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning ya. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan, kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih ampau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lo makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue duduk pakai rok. Untuk ngelapor. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah. Ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet, terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdas nih bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan, kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Nggak banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh.
Di, mana Di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Ini, Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, begitu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang kebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang yang ini. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini ya cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar. Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle. Ya salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, kawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Oh tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham. Kan aneh, baru saja teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apa lagi lo? Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tadi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua udah coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri.
Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak. Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu Pak. Tergantung lawyer, lihat. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dia bilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham, bukan. Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngaji Pak, ngaji Pak. Diam aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih gua pulangin nih roknya, jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Izin boleh dipegang nggak Pak? Dipegang Pak. Boleh. Ke di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, santan Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar ke Nabi Allah. Ya kan, bodo amat. Mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini. Lu buka di Ahu. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning ya. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh ntar kalau dapat seperak diundang lo makan enak, daging wagyu. Pak itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk ngelapor. Iya. Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih.
Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, sama aku udah ngumpulin datanya, udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah, ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Hamka siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdas nih bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan, kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Nggak banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh. Di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan? Jadi itu slogan baru. Nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Hutang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% pun nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan tidak ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, begitu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang kebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang yang ini. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini ya cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulet saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle. Ya salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara
maaf ya, yang tidak intelek. Oh, tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham. Kan aneh, baru teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun yang saya cuma apa lagi lo? Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tadi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin. Dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap, karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak. Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang, dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue belum bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan ya? Kan ada buktinya nggak ya mau pemilik saham? Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue kerja juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngajib aja Pak, ngajib Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sono yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Dulu, Pak. Ini boleh dipegang nggak Pak? Dipegang Pak. Boleh. Nah, di atasin Pak, biar Wah. semua kena Pak. Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tantan Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar kepada Allah. Ya kan, bodo amat. Mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini. Lu buka di Dulu, Ahu. Pak. Tantan dulu Pak, tangan Pak. Iya. Kalau di dada kayak pesakitan lu gue. Mau pinjol. Pinjol lu gila lu.
Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak. Belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lu makan enak, daging wagyu. Pak itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai apa? Untuk ngelapor. Ya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak, akan lapor kan? Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya, udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih apa sih beritikat baik lah, ya kan gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Hamka siapa dia, nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus, saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham, ya kan. Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdasnya bos, iya kan. Cerdas, saya punya slogan kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, udah banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan barunya di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Ini, utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digasoling. Gasoling itu tahu kan, gasoling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, ya apa-apa kita tunggu aja. Yang penting kan tidak ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, maruahnya ini bagus, begitu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang nasi kuning. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 1987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat ya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lagi cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya kan. Apa Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan. Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, kawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka.
Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Batas waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Oh tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham. Kan aneh, baru saja teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Memegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun saya cuma apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Ya. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLDI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu Pak. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan itu? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan ya? Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue kerja juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh.
Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih Tambah, pemilik tambah, saham. tambah. Gua milik Satu aja, pemilik kan? saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngajim aja Pak, ngajim Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak Oh Yusuf pasti Kala? dong, kalau saya dipanggil. Nih gua pulangin nih roknya, jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Dulu, Pak. Ini boleh dipegang nggak Pak? Dipegang Pak. Boleh. Nah, di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, Buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. kan Pak, tantan Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar kepada Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di Dulu, aku. Pak. Tantan dulu Pak, Taruh di dada, tantan. taruh di dada, Iya. taruh di dada. Kalau di dada kayak pesakitan lu gue. Mau pinjol. Pinjol lu gila lu. Tentang dagang nasi kuning aja lu. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan, kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak. Belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak, diundang lu, makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk melapor. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak, akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya, udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah, ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Hamka siapa dia, nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus, saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham, ya kan. Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdasnya bos, iya kan. Cerdas, saya punya slogan kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, udah banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan barunya di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Ini, Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digasoling. Gasoling itu tahu kan, gasoling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% pun nggak dibayar, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan sudah ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame, cerdas. Ya, dan kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar. Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya kan. Atau Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle. Dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita.
kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Menurut waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya, masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Oh tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Baru saja teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Itu clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi ya? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apa lagi lo? Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tadi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, biaya cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak nabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan? Kan ada buktinya nggak ya mau pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue kerja juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah.
lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak Oh Yusril pasti sendiri? dong, kalau saya dipanggil. Nih gua pulangin nih roknya, jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Dulu Pak. Ini boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Yang di atasin Pak, biar Wah. semua kena Pak. Nih buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tonton Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar kepada Allah. Ya kan bodo amat mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini. Lu buka di Dulu Ahu. Pak. Apa dulu Pak? Dada, Pak? dada, Iya. dada. Kalau di dada kayak pesakitan lu gue. Pinjol. Pinjol lu gila lu. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak. Belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh ntar kalau dapat seperak diundang lu makan enak daging wagyu. Pak itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk ngelapor. Iya. Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak, akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah. Ya kan gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdasnya bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Udah banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan barunya di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Ini, Hutang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total yaitu 2010 dengan denda 2%. Ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak kita didenda 2%. Iya kan? Jadi ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan tidak ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, begitu Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang nasi kuning, apa? Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutu tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutu itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulet ya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang
nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lagi cari, ya kan? Cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar. Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya kan. Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle. Dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktu waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya, masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Oh tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Baru saja teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tadi bilang gue riba lagi. Pokoknya gue semua udah coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, biaya cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala
matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dia bilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini kayak bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham, bukan. Kan ada buktinya nggak ya mau pemilik saham? Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah, lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngajim aja Pak, ngajim Pak. Diam aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Pak. Izin boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Nah, di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tonton Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar ke Nabi Allah. Ya kan, bodo amat. Mau pakai rok kan, mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini. Lu buka di Ahu. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo, gila lo. Tentang dagang nasi kuning ya lo. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan, kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lu, makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk ngelapor. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini, tapi saya sih masih beritikat baik lah, ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear, jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet, terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia, nama tidak ada sebagai pengurus, betul, saya bukan pengurus, saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham, ya kan. Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdas nih bos, ya kan. Cerdas, saya punya slogan kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, udah banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh, di mana deh? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nambah lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total yaitu 2010 dengan denda 2%. Ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak kita didenda 2%, ya kan. Jadi ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% pun nggak dibayar, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan, makin lama dibayar makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum?
Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagangan sendiri. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi, Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini ya cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya dan atau Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya, masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Kok tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Baru saja teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apa lagi lo? Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua udah terbaik cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang.
dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP maupun saya tidak mengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, lihat. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dia bilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham, bukan ya? Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah, lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngaji bayar Pak, ngaji Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Pak. Izin boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Ke di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tonton Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar ke Nabi Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini. Lu buka di Ahu. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo, gila lo. Tentang dagang nasi kuning ya. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan, kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lu, makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Dikit dulu ya. Gue dikit pakai rok. Untuk ngelapor. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini, tapi saya sih masih beritikat baik lah, ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear, jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet, terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia, nama tidak ada sebagai pengurus, betul, saya bukan pengurus, saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham, ya kan. Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdas nih bos, ya kan. Cerdas, saya punya slogan kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, nggak banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh, di mana deh? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Ini itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah.
Mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Ini utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digeselin. Geselin itu tahu kan, geselin di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% pun nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, maruahnya ini bagus, begitu Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang sendiri. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini ya cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar. Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya dan atau Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Oh tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham. Kan aneh, baru saja teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apa lagi lo? Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tadi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua udah terbang cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada
berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak. Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dia bilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini kayak bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan ya? Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngajib aja Pak, ngajib Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Bu Sri Mulyani atau Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Pak. Izin boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Ke di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tonton Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar ke Nabi Allah. Ya kan, bodo amat. Mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini. Lu buka di Ahu. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning ya. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lo makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Dikit dulu ya. Gue dikit pakai apa? Untuk ngelapor. Iya. Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih
apa sih, beritikat baik lah, ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear, jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Hamka siapa dia, nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus, saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham, ya kan. Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdas nih bos, iya kan. Cerdas, saya punya slogan, kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, nggak banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh, di mana deh? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total yaitu 2010 dengan denda 2%. Ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak kita didenda 2%, ya kan. Jadi ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% pun nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan, makin lama dibayar makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, maruahnya ini bagus, begitu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang kebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang sendiri. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya. Ya kan? Pelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap, karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul. Walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR, kemudian tanggal 13 beliau dengan
gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang, dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP maupun saya tidak mengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak nabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman, ya. Makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Lah yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan. Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah, lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak Oh Yusuf pasti khususnya? dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Ini boleh dipegang nggak Pak? Dipegang Pak. Boleh. Nggak di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tante Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar kepada Allah. Ya, bodo amat mau pakai rok kan, mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di Ahu. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning ya lo. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lo makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk ngelapor. Iya. Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini, tapi saya sih masih beritikat baik lah, ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear, jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet, terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia, nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus, saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham, ya kan. Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdas nih bos, ya kan. Cerdas, saya punya slogan kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, udah banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh, di mana deh? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita.
Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Ini, hutang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kala kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digasolin. Gasolin itu tahu kan, gasolin di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan, makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang pada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, begitu Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang nasi keliling. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, mulut saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar. Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, ya salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktu waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Kok tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Baru saja teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tadi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua udah coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, biaya cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada
berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak. Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak mengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Kenapaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan ya? Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah, lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Gimana aja? Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Ini boleh dipegang nggak Pak? Dipegang Pak. Boleh. Nggak di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, santan Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar terhadap Allah. Ya, bodo amat mau pakai rok kan, mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di Ahu. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lu makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk ngelaporkan. Iya. Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih
apa sih, beritikat baik lah, ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Hamka siapa dia, nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus, saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham, ya kan. Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdasnya bos, iya kan. Cerdas, saya punya slogan, kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, nggak banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan barunya, di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong, gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Ini, hutang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kala kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan, makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, begitu Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek di Yusuf Hamka tidak punya saham. Ini cuma dagangan ini. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong gitu. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, itu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya kan. Apa Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan. Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya, masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Kok tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Baru saja teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner
Itu clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apa lagi lo? Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tadi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak. Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak mengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Yang dilaporkan hanya satu Pak. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham, bukan. Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue kerja juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Jadi boleh dipegang nggak Pak? Dipegang Pak. Boleh. Nggak di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tante Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar pada Allah. Ya, bodo amat. Mau pakai rok kan, mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini. Lu buka di Ahu.
Tahan dulu Pak, tahan, tahan. Iya. Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning ya. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lo makan enak, daging wagyu. Pak itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai apa? Untuk ngelapor. Iya, Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak, akan lapor kan? Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini, tapi saya sih masih beritikat baik lah, ya kan gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear, jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Hamka siapa dia, nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus, saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham, ya kan. Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdasnya bos, iya kan. Cerdas, saya punya slogan kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, nggak banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan barunya di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Hutang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total yaitu 2010 dengan denda 2%. Ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak kita didenda 2%, ya kan. Jadi ya kadang-kala kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% pun nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan, makin lama dibayar makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, begitu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek di Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang nasi kuning. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutu tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutu itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong gitu. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya kan. Atau Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan. Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, lawan 1 perak.
Kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktu waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Kok tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Baru saja teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Itu clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun yang saya cuma apa lagi lo? Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLTI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak mengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Yang dilaporkan hanya satu oleh Pak. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Kenapaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Lah yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan. Kan ada buktinya
mau pemeriksaan. Kalau enggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemeriksaan gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gue masih pemilik saham. Gue milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Diem aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih gue pulangin nih roknya, jadi bukan gue yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Izin boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Yang di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tonton Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar ke demi Allah. Ya kan bodo amat mau pakai rok kan mau pakai celana panjang yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini lu buka di aku. Tahan dulu Pak, tahan Pak. Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang kalau gue bohong gue kasih ampau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh ntar kalau dapat seperak diundang lo makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk ngelapor. Iya. Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak, akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah. Ya kan gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdasnya bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan, kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Udah banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh. Di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Hutang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total yaitu 2010 dengan denda 2%. Ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak kita didenda 2%. Iya kan? Jadi ya kadang-kala kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, begitu Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek di Sufanta tidak punya saham. Itu cuma dagang nasi kuning. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutu tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutu itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini
ya cerdas deh, apalagi kalau orang hukum yang ngomong gitu. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan, tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya, dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktu waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya, masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Oh tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Baru saja teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apa lagi lo? Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tadi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang, dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak mengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu Pak? Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman, ya. Makanya saya
sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Rok apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan ya? Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah. Lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Diam aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih gua pulangin nih roknya, jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Izin boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Nah, di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tantan Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar ke demi Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kan, mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di Ahu. Tantan dulu Pak, tantan. Iya. Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada nggak nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh ntar kalau dapat seperak diundang lo makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk ngelapor. Iya. Pak Magdir Ismail, lu cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak, akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah. Ya kan gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdasnya bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Udah banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh. Di mana deh? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Hutang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total yaitu 2010 dengan denda 2%. Ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak kita didenda 2%. Iya kan? Jadi ya kadang-kala kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% itu nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan, makin lama dibayar
makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, begitu Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang yang ini. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi, Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini ya cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar. Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya. Dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle. Dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktu waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Oh tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham. Kan aneh, baru saja teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Memegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tadi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak? Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, ya
yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham, bukan. Kan ada buktinya nggak ya mau pemilik saham? Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue kerja juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah, lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Diam aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Ini boleh dipegang nggak Pak? Dipegang Pak. Boleh. Yang di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tantan Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar ke Nabi Allah. Ya kan, bodo amat mau pakai rok kan, mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di Ahu. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol. Pinjol lo, gila lo. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan, kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lo, makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue dikit pakai rok. Untuk ngelapor. Iya, Pak Magdir Ismail, cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya. Udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah. Ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Atta siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdasnya bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Udah banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan barunya
Di, mana Di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Ini, Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% pun nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan, makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagangan ini. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong gitu. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam kan cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, kawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Kok tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Baru saja teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Memegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun apa lagi lo? Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tadi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri.
Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak. Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLBI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Berarti yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini kayak bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Rok apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Lah yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan. Kan ada buktinya nggak ya gue pemilik saham? Kalau nggak gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham gue pakai. Coba. Waduh, gue bekerja juga, lo tega juga, lo teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah, lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngajin aja Pak, ngajin Pak. Diam aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Pak. Ini boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Nggak di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tante Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar kata di Allah. Ya kan, bodo amat. Mau pakai rok kan, mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini. Lu buka di Ahu. Apa dulu Pak? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning aja. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan, kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak. Belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh, ntar kalau dapat seperak diundang lo, makan enak, daging wagyu. Pak, itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue disuruh pakai rok. Untuk ngelapor. Ya, Pak Magdir Ismail, cari Pak Magdir Ismail nih.
Ada waktu dekat ini Pak akan dilaporkan. Iya, Pak tuh udah ngumpulin datanya, udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah, ya kan, gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Hamka siapa dia, nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus, saya pemilik satu lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun satu lembar saham, ya kan. Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter, makin kelihatan tidak cerdasnya bos, iya kan. Cerdas, saya punya slogan, kan situ tahu, banyak duit jangan sombong, udah banyak duit jangan bohong, kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh, di mana deh? Kalau punya utang, Jangan songong, gitu kan. Itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% pun nggak dibayar, ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan, makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek Yusuf Hamka tidak punya saham. Itu cuma dagang nasi kuning. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong gitu. Aneh saya gitu, bulat saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas, ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar, Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya. Dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle, dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan. Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar, kawan satu perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu kapan? Ya, sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek,
kok tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham. Kan aneh, baru saja teman-teman udah lihat. Saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Nah, pemegang kendali dari pemegang saham. Clear tuh. Walaupun apalagi lo. Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua boleh coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak. Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Isu kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLTI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Yang dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini saya bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak bukan pemilik saham. Nah, yang pakai rok bukan gue. Gue mau tanya wartawan, gue selama ini ngomong jujur nggak nih? Bukan gue dong yang pakai rok yang sebelah sono, kali bukan gue. Masa gue pakai rok yang bohong? Gue kan nggak bohong. Emang gue pakai rok? Iya, gue bukan pemilik saham. Coba ntar dulu, gue lihat dulu. Gue pemilik saham bukan. Kan ada buktinya nggak ya? Mau pemilik saham? Kalau nggak, gue pakai nih. Kalau gue nggak pemilik saham, gue pakai. Coba. Waduh, gue dikerjain juga, lu tega juga, lu teman-teman gue suruh pakai rok nih. Waduh. Alhamdulillah, lu baca nih, gua masih pemilik saham. Gua milik pemilik saham. Nih, Ahu nih, Dirjen Ahu. Ngejim aja Pak, ngejim Pak. Diam aja. Pak, Bapak ada niatan mau ketemu sama Sri Mulyani atau Pak? Oh pasti dong, kalau saya dipanggil. Nih, gua pulangin nih roknya. Jadi bukan gua yang pakai, yang sebelah sana yang pakai. Lu gila aja lu. Lu jangan. Izin boleh dipegang nggak Pak? Pegang Pak. Boleh. Nggak di atasin Pak, biar Wah. semua kenapa? Nih, buat lu yang telah menghina gua kasih 800 miliar buat jajan sono. Iya kan? Enggak apa-apa gue. Kan Pak, tante Pak. Innallaha maha sabirin. Orang sabar kepada Allah.
Ya bodo amat, mau pakai rok kayak mau pakai celana panjang, yang penting gua amanah. Lu lihat deh, ini di sini, lu buka di aku. Apa dulu Pak Terlambat? Kalau di dada kayak pesakitan lo gue. Pinjol lo gila lo. Tentang dagang nasi kuning ya. Naikin dikit Pak, izin Pak. Itu namanya siapa tuh? Si Ucup tuh namanya. Ada yang nama Ucup? Wah, ada si Ucup. Kalau gue bohong nih, gue kasih lagi 100 miliar gitu. Ya kan kemarin kan gue udah bilang, kalau gue bohong gue kasih angpau 100 miliar. Kalau dia yang bohong dia bayar gue seperak, belum dibayar ya? Belum dibayar ya? Oh ntar kalau dapat seperak diundang lo makan enak, daging wagyu. Pak itu ntar rencananya kapan Pak mau ngelaporinnya Pak? Duduk dulu ya. Gue duduk pakai rok. Untuk ngelapor. Iya. Pak Magdir Ismail, ini cari Pak Magdir Ismail nih. Ada waktu dekat ini Pak, akan dilaporkan. Iya, Pak Magdir udah ngumpulin datanya, udah komplit. Bisa besok Pak dilaporin. Bisa besok, bisa hari ini. Tapi saya sih masih beritikat baik lah. Ya kan gentleman lah, kayak Pak Ketua Satgas BLBI, klarifikasi clear. Jangan yang bersangkutan ngomong di TV ngebulet terus pakai bilang Yusuf Marta siapa dia? Nama tidak ada sebagai pengurus. Betul, saya bukan pengurus. Saya pemilik 1 lembar saham. Kan boleh dong saya ngaku saya sebagai pemilik walaupun 1 lembar saham. Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab bos, jangan muter-muter. Makin kelihatan tidak cerdas nih bos. Iya kan? Cerdas. Saya punya slogan, kan situ tahu. Banyak duit jangan sombong. Udah banyak duit jangan bohong. Kagak punya duit jangan nyolong. Nah slogan baru deh. Di mana di? Kalau punya utang, Jangan songong. Gitu kan. Jadi itu slogan baru, nama lagi gue slogan. Jadi kreatif ya kita. Dah, mau apa Pak, lagi? ini Pak, kenapa Pak pembayaran hutangnya baru ditagih pada saat ini? Apa sebelumnya sudah pernah menagih Pak? Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Iya kan? Jadi, ya kadang-kadang kalau kita telat bayar pajak, kalau kagak bayar itu kita digaseling. Gaseling itu tahu kan, gaseling di Sandra di Borgol. Ya kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% pun nggak dibayar, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang penting kan udah ada keputusan. Makin lama dibayar, makin bengkak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin utang kepada rakyat supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Yuk kita rame-rame jaga Kementerian Keuangan, marwahnya ini bagus, Bu Sri Mulyani. Tapi jangan ada anasir-anasir yang tukang ngebohongin Bu Sri Mulyani, anasir-anasir yang tidak cerdas, yang memberikan informasi yang salah, sampai akhirnya ngorek-ngorek di Sufanta tidak punya saham. Itu cuma dagang nasi kuning. Pak, terkait dari Pak Prabowo bilang Ibu Mbak Tutut tuh sempat komisaris utama dan dirut PT CMP tahun 987. Jadi terafiliasinya sama Bu Tutut itu apakah CMNP terafiliasi Pak? Kan keputusan Mahkamah Agung itu sudah membuktikan tidak ada afiliasi, makanya diperintahkan bayar. Jadi kalau keputusan tertinggi dari lembaga hukum di Indonesia ini mau diingkari lagi, ini nggak cerdas deh. Apalagi kalau orang hukum yang ngomong. Aneh saya gitu, mulut saya. Makanya Bu Sri Mulyani, saya tetap jaga marwah Kementerian Keuangan. Tapi Bu, tolong dong, Ibu cari orang yang cerdas, ya kan, jangan cari orang yang nggak cerdas, yang matanya rabun ayam lah, cari, ya kan, cerdas. Ya kan, kita jaga marwah Kementerian Keuangan. Dipimpin Ibu Sri Mulyani udah benar. Ibu Sri Mulyani dibohongin ini sama anak buahnya. Dan Kepala Satgas BLBI, saya hormat, gentle. Dia salah ngomong tanggal 12 di DPR, tanggal 13 dia di DPR, dia ngomong lagi, dia ralat. Jadi saya menghimbau lah, teman yang satu ini jangan ngebulet. Saya himbau, gentleman kayak Pak Rio. Ikuti Pak Rio, gentleman, klarifikasi.
bahwa Yusuf Hamka tidak ada utang, klarifikasi, dan kalau bisa minta maaf, kita duduk, kita minum kopi, ya kan? Saya cuma minta seperak, saya taruhannya 100 miliar lawan 1 perak, kan jelas clear. Masa sih tanggal 12 buat pernyataan Yusuf Hamka punya utang, terus tanggal 13 diklarifikasi bukan Yusuf Hamka. Ini kan kayaknya kesian marwah Kementerian Keuangan kita. Kok orang tidak cerdas, yang asbun, yang nyablak ada di tempat itu. Masih banyak anak-anak muda di Departemen Keuangan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Tunjuk dia sebagai juru bicara, tunjuk dia sebagai tenaga ahli, tenaga khusus. Kenapa harus orang luar gitu loh, ya? Oke. Waktunya sampai kapan Pak mediasi Pak Justinus harus mengakui kesalahannya gitu Ya, kapan? sebelum dilaporkan oleh pengacara Magdir Ismail, saya pikir jauh lebih baik. Apalagi yang bersangkutan kenal loh mas saya dan pernah duduk beberapa kali dengan saya. Masa mengingkari dengan cara maaf ya yang tidak intelek. Kok tidak ada namanya Yusuf Hamka, tidak ada juga sebagai pemegang saham, kan aneh. Baru saja teman-teman udah lihat, saya bukan pemegang saham di sini, tapi saya beneficiary owner. Untuk clear tuh ya, walaupun saham saya cuma 1 lembar. Maksudnya beneficiary owner perlu gue jelasin lagi nggak? Pemegang kendali dari pemegang saham, clear tuh. Walaupun lembarnya cuma 1. Apalagi lo? Jadi ingat ya, tadi bukan bunga tuh ya, denda 2%. Lurusin tuh, tapi bilang gue riba lagi. Pokoknya boleh semua coba cara minta, dan saya masih yakin, aku yakin pemerintahan Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Ibu Menteri oke, dan kita jaga marwah Departemen Keuangan. Kalau ada orang-orang yang brengsek, kalau dulu urusan pajak, bea cukai, apalagi urusan yang mata rabun begini, kita bersama, kita dukung Bu Menteri Sri Mulyani, I love you. Ya, sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang saham itu di semua Pak. Iya, jadi meminta kepada lawyer Magdir Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud orang kesatria, dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLDI kalau nggak salah. Beliau menyatakan bahwa saya punya utang pada tanggal 12 di DPR. Kemudian tanggal 13 beliau dengan gentleman menyatakan bahwa saya tidak punya utang. Dan itu saya respect. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP, maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Nanti dilaporkan hanya satu. Tergantung lawyer, iya. Tapi kalau saya dengan Pak Rio, saya hormat karena gentleman. Ya, makanya saya sayang sama Kementerian Keuangan. Kita harus jaga Kementerian Keuangan punya marwah. Ibu Sri Mulyani yang hebat, jujur, amanah, kita harus jaga. Jangan dikelilingi oleh anak buah yang asbun, yang asal nyablak, yang kadangkala matanya rada rabun-rabun ayam. Masa kagak lihat saya punya saham atau apa gitu, terus dibilang saya bukan pengurus, terus selama ini saya bertindak atas nama siapa? Walaupun sih saya punya pangkalan doang di ujung. Kadang-kala kalau malam saya jadi OB. Pak, maaf, tapi Pak, katanya Bapak bukan pemilik saham. Nanti buktinya Bapak jual nasi kuning. Ini Pak, pakai rok aja kalau bohong Pak. Hah? Ini kayak bawain rok. Kalau Bapak bohong pakai rok aja Pak. Apaan nih? Katanya Bapak